Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Elia Miron dengan Juma membahas tentang iman Abraham dan hubungannya dengan kekristenan hari ini. Pembahasan yang sangat luar biasa, dan Elia Miron menjelaskan panjang lebar hubungan antara iman Abraham atau agama Abraham dengan kekristenan hari ini. Saudara dalam Tuhan, penjelasan yang sangat luar biasa. Mari langsung saja kita simak supaya ilmu pengetahuan kita bertambah dan kita semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini lebih parah loh. Memra itu menjadi malah Adonai loh. Yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva. Saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Yahweh Ha Elohim denotes the person of the Trinity, ya. Kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham, menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13 ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas gitu ya. Ini di dalam Trinitas kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan kita selalu mengaku, misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama. Karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat ya. Di sini dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan. Masih ada kayaknya waktunya ya? Enggak, sudah. Sudah habis. Ya, silakan. Betul. Oke, baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monoteism, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi tiga atau berapapun. Yang namanya monoteisme itu segala aspek yang dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam.
beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya, Allahu la ilaha illahu, lahu al-asma'ul husna, dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Saddai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Heh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang dua atau tiga, tapi merujuk kepada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Vayomer Elohim El Moshe, Ehye Esir Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi. Ada yang menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah makanya saya mengatakan, ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, Aser Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah, begitu zamannya berubah, maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah kembali, ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri, tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu Saudara cocok? dalam Tuhan sambil Ketika mendengarkan merujuk apa yang kepada mereka akidahnya sampaikan, ya saya kembali ingatkan Apa polanya untuk kemudian? Di mana tidak kita bisa lupa mengambil tekan pola tombol itu? like, tekan Seperti tombol yang subscribe dijelaskan share tadi. video ini Ada nggak di supaya ajaran menjadi Abraham berkat kok bagi polanya kayak banyak gitu? orang. Tak ada. Paling kejadian 1 nomor 26. Oke, udah. Iya, silakan. Udah Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya.
Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya, udah ya, oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat dua hal ya. Satu, dalam segala aspek ehye asyir ehye tadi ya. Satu, monoteisme itu artinya satu dalam segala hal. Tapi Bang Zuma, dari tadi data saya yang membawa iman Yahudi sendiri, misalnya saya bawa adalah tentang data ini. Bagaimana Anda menjelaskan iman Abraham yang iman Abraham yang monoteisme tetapi ia menggunakan kata Elohim? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyelaraskan satu dalam segala aspek di dalam kealahan yang esa kalau Musa sendiri nge-recounted how all the gods ha Elohim? Bagaimana Anda menjelaskan misteri pluralisme Tuhan di dalam keesaannya ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia satu dalam segala aspek? Ingat, Abraham sekalipun dia tidak menggunakan kata God tetapi menggunakan gods. Itu artinya plural di dalam keesaan itu, plural verb. Dan kemudian yang kedua, saya mau Anda coba bantah ini. Bagaimana Anda menjawab memra di dalam Targum? Ini Targum orang Yahudi, ya. Targum orang Yahudi ini mengatakan begini, ya. Memra selalu diidentikan dengan Allah, juga dibedakan dengan Allah. Karena disebut memra yang bersama-sama dengan Allah, memramin kedem Allah. Karena itu pandangan para teolog abad lalu mencari asal-usul ideologis dalam Yohanes. Nah, bagaimana Anda menjawab kesetaraan memra dengan Elohim itu sendiri yang diungkapkan oleh Targum Neofiti dan Targum Onkelos? Ini punya Yahudi, bukan punya Kristen. Sebelum perjanjian lama ada, sebelum ide Trinitas lebih jelas ada di dalam perjanjian baru, iman Yahudi sudah secara misteri mengungkapkan kebagaimanan Allah yang satu. Makanya tidak menggunakan kata Yahid, melainkan kata Ehad. Nah, bagaimana Bang Zuma dengan argumentasi satu dalam segala aspek itu mampu mempertanggungjawabkan klaim ini terhadap iman Yahudi sendiri bahwa itu juga di dalam Targum. Kemudian yang kedua, bagaimana juga Anda mempertanggungjawabkan dengan klaim yang tadi? Misalnya, Abraham itu tidak menggunakan kata God yang artinya satu tunggal secara mutlak, tetapi gods atau Elohim yang penuh misteri di dalamnya. Nah, ini yang harus Bang Zuma jawab. Berikan saya literasi untuk menjelaskan ini bahwa kata gods di sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan satu kemutlakannya tanpa penjabaran. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai ehye. Nah, di sini Bang Zuma salah mengertikan ehye asyir ehye. Ehye asyir ehye ini itu adalah nama atau covenant name, nama perjanjian dari Tuhan, bukan proper name dari Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Zuma, kalau memang Tuhan di perjanjian lama ini menggunakan namanya sebagai ehye asyir ehye, dalam Septuaginta ini disebut dengan ego eimi. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya ego eimi? Bukankah kalau Yesus itu dengan Bapa itu tidak satu hakikat, mungkinkah Yesus itu berkata bahwa dia adalah ego eimi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego eimi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi itu sendiri dengan klaim tadi satu dalam segala aspek? Kalau Bang Zuma katakan itu hanyalah konsep. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu adalah konsep, tentu itu tidak konsep. Kenapa? Karena sebelum Tertullianus memperkenalkan Trinitas, tadi saya sudah tunjukkan bahwa Trinitas di dalam kitab Kejadian ini sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, jadi saya mau bagaimana Bang Zuma mempertanggungjawabkan monoteisme Abrahamik itu dimutlakkan satu dalam segala aspek, berkaitan dengan klaim Abraham itu tidak menggunakan God tetapi gods dan Elohim. Dan yang kedua, bagaimana Anda menjawab bahwa ehye asyir ehye juga ternyata digunakan oleh Tuhan Yesus. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Kalau dia tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan ehye asyir ehye yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi yang juga dipakai Tuhan?
Dan buktinya juga orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dengan menyebutkan ego ini. Begitu. Coba bagaimana penjabarannya? Silakan. Gitu ya. Sudah selesai. Silakan Bang Juma. Oke. Udah? Enggak, silakan. Kok belum ada ya? Tunggu. Ya, silakan. Oke. Jadi kalau hanya berdasarkan ego emi, Paulus pun mengatakan kata ego emi. Tergantung konteks. Yesus mengatakan ego emi bukan berarti dialah Tuhan itu. Dia ditanya tentang siapa yang menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Mesias itu. Ego emi, akulah dia. Bukan berarti siapa pencipta langit dan bumi itu adalah aku. Tidak. Contoh misalnya, pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yang saya katakan tadi, Yesus sebagai apa di sana? Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mukjizat-mukjizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek yang ada pada dirinya kembali kepada Elohim. Tak ada yang lain. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk kepada jamak, dalam arti kata Tuhan itu banyak. Bukan berarti ketika Elohim, kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloah yang tunggal, bukan. Sehingga tidak ada di dalam narasi agama Yahudi perintahnya kemudian sembahlah kami, selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia, atau sembahlah aku. Tidak ada dikatakan sembahlah kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jamak itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani, Yodhefafi. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Ketika dikatakan kemudian Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ali, Al-Ali, itu merujuk kepada Allah. Eloah merujuk kepada Allah. Kemudian ketika berbicara mengenai Elohai, kami mengatakan Ilahi. Kemudian dikatakan Al-Qadir, orang Yahudi menyebutkan Al-Saddai. Bukan berarti Tuhan itu rame. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Tuhan itu jamak, Tuhan itu banyak. Kalau saudara ini membawa orang Yahudi, saya rasa itu hanya perspektif gereja aja. Orang Yahudi hari ini tidak menyembah Tuhan banyak. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kul huwallahu ahad. Di mana Yahudi mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Sekte apa lagi itu yang ada di Yahudi mengajarkan 3 Tuhan? Itu hanya pandai-pandaian orang Kristen mengolah data, mengatasnamakan Yahudi, tapi Yahudi tidak mengenal konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti, itu tidak dikenal. Itu pandai-pandaian kalian mengolah data, Tuhan Yahudi itu begini, tidak. Kata Elohim di dalam Islam itu setara dengan kata Allahumma. Bukan berarti Allah itu banyak. Itu sifat keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan. Semuanya merujuk kepada hakikat yang satu itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego emi, menyatakan Yesus adalah sehakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab apa? Aku Yesus manusia dari kota Nasaret.
Kenapa dia nggak jawab, aku Elohim? Karena dia sudah di alam roh, dia sudah di langit, katanya sudah di surga. Harusnya dia menjawab, aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Aku tidak gugur ego emi, itu artinya aku manusia, anak Maria, tukang kayu. Anak si tukang kayu, seorang Mesias yang diurapi, yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ego emi itu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Aniho, tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita akui Kristen ini agama dari Roma Yunani yang memang konsep pengajaran dewa-dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan. Oke. Kita coba diakhiri, Bang Juma. Sudah? Diakhiri ya? Saudara Gelombang Tuhan, sangat luar biasa. Elia Miron menjelaskan hubungan antara agama Abraham dengan kekristenan hari ini. Penjelasan yang sangat luar biasa. Dan saudara Gelombang Tuhan, sebelum kita lanjut, saya kembali ingatkan untuk terus bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tunggu. Bukan ya. Okay. Sorry, saya baru PK juga ini soalnya. Siap. 2 putaran tadi ya, ini kedua ya, berarti ya. Kita sisa 3 lagi, nanti penutup sekali. Oke, kita mulai. Oke, ya. Yang pertama tentang ego emi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego emi. Yang kedua Elohim, Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus adalah makhluk ya. Yang pertama ego emi. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego emi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego emi dan klaim dari dirinya, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Karena dengan berkata demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Yahudi pun mengakui itu. Nih, sebentar saya tunjukkan ya. Bahwa Tuhan itu, ini tadi yang saya selalu membawa ini ya, biar Bang Zuma itu coba bantah saya dengan data ya. Ini, coba ini Bang Zuma diperhatikan. Demala Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 ya, Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim who appeared to the Patria dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zuma menjawab ini? Kemudian yang kedua, yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zuma sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai memra yang di dalam Targum. Bang Zuma kalau katakan ini buatan orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa memra dan juga Elohim itu setara dalam hal ini? Kalau memang memra dan Elohim itu tidak setara, lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan tetapi satu dalam hakikat dan itu setara ya. Memra ini adalah bahasa Aram dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu menjadi solusi atas misteri kebagaimanaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Nah, makanya kalau tadi Bang Juma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Juma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal?
Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami memonoteismekan Allah. Kalau di dalam iman Bang Zuma, firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari 1 Allah. Ya, jadi coba bagaimana Anda menjawab pertanyaan saya tadi, dan juga bagaimana konteks ketika Kristus itu mengakui dirinya sebagai ego eimi lalu orang membunuh dia. Rasul Paulus bukan orang yang mau dibunuh. Rasul Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, makanya iman kami Trinitas itu sama sekali tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuktikan dari apa? Ini ya, tulisan dari Yohanes dari Damaskus di abad ke-7 yang menentang Saracen. Ya, ini dikatakan the Trinitarian belief of John of Damascus. Yohanes dari Damaskus, faith is the true part of his life work of his founder Naulesus, which has written around 743 after day. Ya, nah jadi bagaimana Bang Zuma bisa menjawab ini? Jadi klaim yang tadi Bang Zuma sampaikan ternyata itu berbenturan sendiri dengan literasi keyahudian itu sendiri. Coba saya mau data yang menentang memra dalam Targum ini. Dan tentang prinsip linguistik ini tadi yang saya bawa, iman Abraham ini. Ya. Coba ini dijelaskan bagaimana menilainya. Gitu. Ya, silakan. Baik. Ya. Salam Tuhan, Sudah ya? videonya kita sudah lihat dan juga simak apa yang dibahas oleh Zuma dan Elia Miron di video tadi. Mereka membahas mengenai agama yang dibawa oleh Abraham atau iman Abraham dan hubungannya dengan perjanjian baru atau kekristenan hari ini. Saudara dalam Tuhan, panjang lebar Elia Miron menyampaikan hubungan antara iman Abraham dengan kekristenan hari ini. Saya percaya bahwa apa yang boleh dijelaskan oleh Elia Miron menjadi berkat dalam kehidupan kita, membuat kita semakin mengerti tentang Alkitab, membuat kita semakin mengerti tentang hubungan antara iman Abraham dengan iman Kristen hari ini, bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga disembah oleh kekristenan hari ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 1, ya, di sana kita boleh melihat seperti apa silsilah Yesus Kristus dari Abraham, saudara dalam Tuhan. Jadi itu sistematis kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sendiri ya merupakan keturunan secara manusia lah ya, keturunan daripada Abraham. Nah, saya bacakan supaya kita boleh mengerti ya, Injil Matius pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop di sana silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehona memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Jerubabel, Jerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Jadok, Jadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub,
Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang dilahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, dari silsilah ini kita boleh melihat bahwa iman Abraham atau agama yang dibawa oleh Abraham ada hubungannya dengan kekristenan hari ini, ya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga disembah oleh orang Kristen hari-hari ini. Jadi saudara Tuhan, tadi sebenarnya sudah panjang lebar dijelaskan oleh Elia Miron tentang hal ini, apa hubungan antara iman Abraham dengan kekristenan. Dan sekali lagi saya percaya bahwa penjelasan daripada Elia Miron memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin mengerti bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru senantiasa berkesinambungan, dan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi semoga video tadi yang memberkati kita, apa yang boleh mereka bahas, ya, menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah wawasan kita serta menguatkan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kita, saya tidak tahu apa yang menjadi beban kita hari-hari ini. Pastinya saya dan saudara punya persoalan masing-masing, tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan sampai persoalan kita hari-hari ini membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi biarlah dengan persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang boleh ada, kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita yang dekat kepada Tuhan, kita yang mengandalkan Tuhan, maka iman kita tidak sia-sia, upah kita besar di surga. Sebagaimana pesan Tuhan Yesus bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, menguatkan iman kita. Yesus mengatakan di sana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini pengharapan iman bagi kita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita kepastian. Tuhan Yesus memberikan kita penghiburan untuk menghadapi hari-hari yang begitu sulit dalam Tuhan. Ya, Yesus mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Ya, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan hanya karena persoalan, hanya karena masalah, hanya karena goncangan-goncangan dalam Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Ya, Yesus mengatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, Yesus menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi kita, yaitu di dalam kerajaan sorga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan sorga itu bagi kita. Ini sangat luar biasa. Yesus menguatkan iman kita. Yesus meneguhkan iman kita bahwa iman kita tidak sia-sia. Iman kita, ya, punya tujuan yang jelas, yaitu di dalam kerajaan sorga. Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sangat luar biasa dalam Tuhan. Yesus berjanji bahwa kalau dia sudah menyediakan tempat itu bagi kita, dia akan kembali menjemput kita. Dia bawa kita ke tempat yang dia sediakan bagi kita, yaitu tempat yang kekal di dalam kerajaan sorga. Saudara dalam Tuhan, ayatnya yang keempat, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Ya, kemana Tuhan Yesus pergi, kita tahu, kita mengerti, saudara dalam Tuhan. Ya, kita tahu di mana Yesus berada. Karena kenapa? Yesus akan atau pasti membawa kita ke sana. Kata Thomas kepadanya,
Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, ya, bagaimana kami tahu jalan ke rumahmu, jalan ke tempat yang Kau sediakan itu? Kami tidak tahu. Ya, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan itu sendiri. Jadi bagi orang yang percaya kepada Yesus, bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah menemukan jalannya, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa dalam Aku? Apa yang katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara Tuhan, Yesus juga memberikan kita kekuatan iman dengan Dia menunjukkan diri sebagai Allah. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan Dia dan Bapa adalah satu. Bapa dalam Dia dan Dia dalam Bapa. Menunjukkan kesetaraan yang sama dengan Allah. Ya, Yesus sedang menyatakan kepada kita, kepada dunia, bahwa Dia merupakan pribadi kedua daripada Allah itu sendiri. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan membuat kita semakin yakin bahwa iman kita sebagai orang Kristen tidak sia-sia, tetapi punya tujuan yang jelas di dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Semoga iman kita semakin kuat, semakin teguh, dan kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.